Salam saudara yang dikasihi oleh Yahweh, kita bersyukur di minggu pertama bulan 9 ini masih diberikan kuat dan sehat. Kita mau dengarkan firman Yahweh, namun sebelumnya kita berdoa. Bapa dalam surga yang kami sembah dalam nama Yesus HaMasiah, hati kami penuh rasa syukur kepadamu atas anugerah-Mu, pertolongan-Mu, penjagaanmu. Kami bisa melewati selama 8 bulan di tahun ini. Dan saat ini kami mau dengarkan firman-Mu. Roh Kudus urapi kami agar kami dikuatkan, diteguhkan oleh firman-Mu. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus akan berdoa. Haleluya. Amin. Pada kesempatan ini saya akan bawakan firman yang terambil dari Galatia pasal 2 ayat 20 yang berbunyi demikian. Galatia pasal 2 ayat 20. Aku telah disalibkan bersama Hamasiah. Aku hidup tetapi bukan lagi aku, melainkan Hamasiah hidup di dalam aku. Dan apa yang sekarang aku hidup di dalam daging, aku hidup oleh iman Putra Elohim yang telah mengasihi aku dan yang telah menyerahkan dirinya demi aku. Ini satu pernyataan daripada Paulus setelah dia hidup di dalam Yeshua HaMasiah, berbeda cara hidupnya sebelum dia mengenal Tuhan Yeshua. Waktu dia belum mengenal Tuhan Yeshua, dia adalah seorang penjahat, yaitu kejahatannya menangkapi pengikut-pengikut Yeshua HaMasiah, memenjarakannya, bahkan ketika Stefanus dirajam pakai batu dia saksinya. Hari ini saya berikan temanya adalah saya hidup dalam Yeshua. Sekali lagi, saya hidup dalam Yeshua. Di dunia ini ada banyak manusia yang hidupnya ada yang ketakutan, ada yang hidup dalam kecemasan, ada yang hidup di dalam kejahatan yang sangat jahat, dan berbagai macam yang dia lakukan. Tetapi kita tahu ketika juga manusia hidup di zaman Nuh, segala kecenderungan hati manusia hanya membuahkan kejahatan semata-mata. Karena itulah Yahweh menghukum manusia di zaman Nuh dengan air bah. Itu kita tahu. Hanya 8 orang yang selamat karena begitu bejatnya hidup manusia. Di akhir zaman ini menjelang kedatangan Yesus yang kedua kalinya juga akan terjadi hal yang sama. Menjelang kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Oleh karena itu, kalau kita sudah hidup di dalam Yeshua HaMasiah, tentunya ada perbedaan dengan orang-orang yang tidak hidup di luar daripada Tuhan Yesus. Nah, kita tahu supaya kita bisa hidup dalam Tuhan Yesus, tentunya kita harus mengundang Dia di dalam hati kita. Dalam Wahyu pasal 3:20. Dan juga kita harus tinggal dalam Yeshua HaMasiah dan firman-Nya tinggal dalam diri kita dalam Yohanes 15 ayat 5-7. Juga kita harus dipenuhi oleh Roh Kudus senantiasa dalam Yohanes pasal 16 ayat 13, karena Roh Kudus itulah yang mengajari kita bagaimana kita hidup benar di hadapan Yesus HaMasiah. Nah, pada kesempatan ini saya akan jelaskan apa ciri-ciri kalau kita sudah hidup dalam Tuhan Yesus. Yang pertama-tama, ciri-ciri jika kita sudah hidup dalam Tuhan Yesus, hatinya selalu ada damai sejahtera sekalipun diperhadapkan dengan berbagai macam masalah. Tuhan Yesus katakan, damai sejahteraku kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, jangan biarkan hatimu gelisah dan takut, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan. Dalam Yohanes pasal 14 ayat 27. Ketika Tuhan Yesus juga datang kepada murid-murid setelah bangkit, dalam Yohanes 20 ayat 19-21, damai sejahtera bagimu. Di mana ada Tuhan Yesus, di situ ada damai sejahtera.
Kalau ada Tuhan Yesus di hatimu, pasti ada damai sejahtera di hatimu. Bukan karena uang banyak, bukan karena keadaanmu baik, bukan karena orang menghargai engkau, tidak. Kehadiran Yesus dalam dirimu ada damai sejahtera. Yang kedua, kalau kita sudah hidup dalam Yesus, kita selalu mengampuni kesalahan orang yang membuat jahat kepada kita. Kita ingat bagaimana ketika Stefanus dirajam pakai batu gara-gara memberitakan Injil, dia berdoa, "Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dalam Kisah Rasul pasal 7 ayat 59-60. Yang berikutnya, saudaraku, apalagi ciri-ciri jika kita sudah hidup dalam Yesus, selalu siap menerima keadaan yang merugikan atau yang menguntungkan. Kita ingat Ayub, seorang saleh jujur, dia berkata di dalam Ayub pasal 1 ayat 20-22, Yahweh yang memberi, Yahweh mengambil, terpujilah nama Yahweh. Orang yang sudah hidup di dalam Yesus HaMasiah bukan hanya menerima yang baik saja, tapi siap menerima hal yang menyakitkan. Ayub itu kehilangan harta semua, 10 anaknya mati, tetapi dia berkata, Yahweh yang memberi, Yahweh yang mengambil, terpujilah nama Yahweh. Jadi kalau engkau mengatakan aku sudah hidup dalam Tuhan Yesus, selalu engkau bersungut-sungut atau ngomel. Ya, ada orang menipu engkau, keluar kata-kata yang tidak baik, caci maki dan segala macam, tidak perlu. Engkau harus siap menerima segala keadaan. Itu ciri-ciri orang yang sudah hidup di dalam Yesus HaMasiah. Yang keempat, selalu menuruti kehendak Bapa. Di dalam doa Bapa kami di Matius pasal 6 ayat 9-10 dikatakan, ya, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Yang selalu kita lakukan bukan kehendak kita. Orang yang sudah hidup dalam Yesus selalu mengutamakan kehendak daripada Bapa. Ketika Tuhan Yesus juga berdoa di Taman Getsemani dalam Matius 26 ayat 39-44 dikatakan, Bapa, kalau boleh lalukan cawan sengsara ini, tapi bukan kehendakku yang jadi, kehendak Bapa yang jadi. Itu sampai 3 kali Tuhan Yesus berdoa, kehendak Bapa yang jadi. Maka kalau kita mengatakan saya hidup di dalam Yesus HaMasiah, saya penuh Roh Kudus, saya ada firman Yahweh, tetapi selalu memaksakan kehendakmu di dalam dirimu, keinginan matamu, ya, keinginan dagingmu, harga dirimu, maaf bicara, engkau belum hidup dalam Yesus HaMasiah. Engkau masih hidup di luar daripada Tuhan Yesus. Oleh karena itu, jika engkau benar-benar hidup dalam Yesus HaMasiah, selalu menuruti kehendak Bapa di surga, bukan kehendakmu. Dan kita tahu yang berikutnya juga, apalagi ciri-ciri yang sudah hidup dalam Tuhan Yesus, selalu tekun dalam doa dan memuji-muji Yahweh di dalam segala keadaan. Kita ingat, ya, penderitaan Paulus dan Silas di penjara, disiksa, dipasung gara-gara memberitakan Injil. Dalam Kisah Rasul pasal yang ke-16 ayat 22-26, tetapi di dalam penjara mereka dalam keadaan babak belur tubuhnya, kakinya dipasung. Saudara tahu, lihat baik-baik. Yesus hidup di dalam diri mereka. Mereka bernyanyi, mereka berdoa, bukan ngomel. Tapi sekarang ini kita lihat ada banyak manusia, ada bencana di sana, khawatir, takut, ada masalah ini, kejahatan, mulai ngoceh dan segala macam. Jika engkau benar-benar hidup dalam Yesus HaMasiah, engkau harus berkata, terima kasih Bapa. Engkau selalu bertekun dalam doa, engkau bernyanyi, bukan ngoceh.
Sekarang kalau ada keadaan yang tidak menyenangkan, ngoceh, ngomel, itu sama seperti bangsa Israel ketika keluar dari Mesir, selalu mereka bersungut-sungut ngomel. Makanya mereka tidak masuk ke tanah Kanaan, tanah perjanjian, karena tidak bisa menerima keadaan yang sedang di padang gurun menuju tanah Kanaan. Jadi menjelang kedatangan Yesus HaMashiach yang kedua kalinya, belajarlah engkau yaitu selalu melakukan, memuji dan berdoa, menyembah Yahweh apapun keadaanmu. Yang berikutnya, lebih senang melayani daripada dilayani. Dalam Matius pasal 20 ayat 28, aku datang bukan untuk dilayani tapi untuk melayani. Jadi jangan sampai kita ini mengaku aku adalah pengikut Tuhan Yesus, tapi lebih senang dilayani daripada melayani. Itu terbalik. Kalau benar-benar Yeshua HaMashiach hidup di dalam dirimu, engkau senang melayani. Melayani itu bukan khotbah saja, mimpin pujian, singer, main musik, bukan. Tapi dalam pekerjaanmu sehari-hari, apa yang kau kerjakan atau sebagai pelajar mahasiswa, jika engkau melihat ada teman-temanmu yang kurang mampu di dalam pelajarannya, dalam pekerjaannya, engkau mau melayani mereka bukan cari untung, tapi karena ada Yesua di dalam dirimu. Kalau Tuhan Yesus saja melayani kita, dia mati di atas kayu salib untuk mengambil semua hukuman kita, dosa kita, itu bukti pelayanannya. Maka harusnya kalau kita sudah hidup dalam Yesus HaMashiach, kita juga belajar melayani orang lain dengan tulus. Bukan ada maunya, tetapi karena kita melayani itu sebagai rasa terima kasih kita, sebab kita sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Jadi itulah yang perlu kita pegang. Yang berikutnya, saudaraku, apalagi yang ciri-ciri orang yang sudah hidup dalam Yesus HaMashiach, lebih senang memberi daripada menerima. Lebih senang memberi daripada menerima. Ciri-ciri manusia yang belum hidup dalam Yesus HaMashiach, senang diberi tapi nggak suka memberi. Tapi ciri-ciri orang yang hidup di dalam Yesus HaMashiach lebih senang memberi daripada menerima. Sebagaimana Tuhan Yesus sudah memberikan contoh teladan bagi kita. Pada saat dia, saudaraku, di atas kayu salib, dia berkata, Bapa, ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Sebelum itu kita ingat ada seorang yang disalib di sebelah kanannya. Tuhan, nanti kalau engkau sudah di surga, ingatlah aku. Hari ini juga engkau dan aku sama-sama di Firdaus. Di dalam keadaan rusak seluruh tubuhnya, masih memberi pengampunan, masih memberi jaminan keselamatan kepada yang disalib di sampingnya. Jadi kalau kita mengatakan saya pengikut Tuhan Yesus, memberi persembahan saja engkau merasa rugi memberi yang besar. Tapi kalau engkau jajan, engkau membeli obat mahal-mahal, tidak merasa rugi engkau memberi, tapi memberi persembahan cukup 5.000, bahkan ada yang memberi 2.000, sama seperti WC umum. Itu sangat memalukan. Karena apa? Engkau belum hidup dalam Yesus HaMashiach jika engkau sulit untuk memberi, padahal Tuhan Yesus sudah memberi hidupnya, tubuh dan darahnya, menebus kita, menjamin keselamatan kita. Masa kita dapat berkat, kita sulit untuk memberi, mengucap syukur kepada Yahweh itu. Jadi biar melalui firman ini, biar kita hidup di dalam Yesus HaMashiach. Apalagi sebentar lagi dia akan datang menjemput anak-anaknya yang hidup sesuai dengan kehendaknya, pasti dibawa masuk surga. Tapi jika engkau tidak hidup di dalam Yesus HaMashiach, jangan bermimpi engkau bisa dibawa masuk surga. Oleh karena itu, mumpung masih ada waktu, bertobatlah sungguh-sungguh, hiduplah di dalam Yesus HaMashiach, engkau pasti selamat.
Amin. Sampai di sini firman Yahweh, kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih atas firman-Mu ini yang sudah kami dengarkan. Kami bersyukur betapa baiknya Engkau memberikan kami kesempatan hidup sampai hari ini. Maka di dalam hidup yang kami hidupi, kami mau hidup bersama dengan Tuhan Yesus, dan Roh-Mu yang kudus mengurapi kami. Firman-Mu itu mengajari kami setiap saat supaya kami melakukan kehendak Bapa. Dan kami mau belajar bersyukur apapun yang sedang kami alami. Kami juga belajar mengampuni orang yang menyesati kami, yang membuat kami menderita. Kami juga berdoa Bapa, Engkau tolong jamah setiap anak-anak-Mu agar semakin sungguh-sungguh menuruti kehendak Tuhan Yesus, berjalan sesuai dengan kehendak firman-Mu Bapa. Terima kasih, berkati bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, remaja, juga anak-anak. Baik di dalam iman mereka semakin kuat, usaha pekerjaannya, studinya berkati. Berkati juga bangsa dan negara kami ini supaya tetap aman dan terkendali. Terpuji-pujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Salam, Yahweh berkati.